Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Melisa Khairani, peserta Latsar CPNS 2023, Angkatan 14, Kelompok 4, dengan MDH 14. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai manajemen ASN dan Smart ASN. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Pegawai ASN berkedudukan sebagai aparatur negara yang menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah, serta harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Kedudukan ASN berada di pusat, daerah, dan luar negeri. Namun demikian, pegawai ASN merupakan satu kesatuan. Ada 3 fungsi pegawai ASN. Yang pertama, pelaksana kebijakan publik. Yang kedua, pelayan publik. Yang ketiga, perekat dan pemersatu bangsa. Peran dari pegawai ASN selanjutnya adalah perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Hak dan kewajiban ASN. Hak PNS antara lain: yang pertama, gaji, tunjangan, dan fasilitas. Kedua, cuti. Ketiga, jaminan pensiun dan jaminan hari tua. Keempat, perlindungan. Dan kelima, pengembangan kompetensi. Sedangkan hak P3K berhak memperoleh gaji dan tunjangan, cuti, perlindungan, dan pengembangan kompetensi. Kewajiban pegawai ASN yang disebutkan dalam Undang-Undang ASN adalah setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, NKRI, dan pemerintah yang sah, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, melaksanakan kebijakan pemerintah, mentaati ketentuan perundang-undangan, melaksanakan tugas kedinasan, menunjukkan integritas dan keteladanan, menyimpan rahasia jabatan, dan bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI. Manajemen PNS meliputi penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan, pangkat dan jabatan, pengembangan karir, pola karir, promosi, mutasi, penilaian kerja, penggajian dan tunjangan, penghargaan, disiplin, pemberhentian, jaminan pensiun dan hari tua, dan perlindungan. Sedangkan manajemen PPPK meliputi penetapan kebutuhan, pengadaan, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, pengembangan kompetensi, pemberian penghargaan, disiplin, pemutusan hubungan perjanjian kerja, dan perlindungan. Sekarang kita masuk ke materi Smart ASN. Sesuai dengan 5 arahan Presiden dalam upaya percepatan transformasi digital, pengembangan SDM merupakan salah satu fokus Presiden. Kerangka literasi digital terdiri dari digital skill, yaitu kemampuan individu dalam menggunakan sistem operasi digital dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, digital kultur, kemampuan individu dalam mengoperasikan digital untuk membangun wawasan kebangsaan. Yang ketiga, digital etik, yaitu kemampuan individu dalam mengembangkan tata kelola etika digital. Yang terakhir ada digital safety, kemampuan individu dalam meningkatkan kesadaran perlindungan data pribadi dan keamanan digital. Pemerintah nantinya akan menciptakan Indonesia Digital Nation yang bermartabat, berkeadilan, dan berdaya saing, di mana seluruh aspek akan berperan, baik dari pemerintahan, masyarakat, dan ekonomi. Demikianlah presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.